Ramadan selalu disambut sukacita bagi umat Islam di dunia, lalu bagaimana semarak Ramadan di Melbourne, Australia? Kami akan mengajak Anda bergabung bersama rekan kami Hendrawan Setiawan, Diaspora Indonesia di Melbourne, Australia. Selamat sore waktu Jakarta, Hendrawan. Jadi bagaimana suasana jelang berbuka atau jangan-jangan sudah berbuka di sana? Kalau kami di Melbourne, tepatnya kalau saya berada di Victoria saat ini sudah buka puasa Bram, sekitar 30 menit yang lalu. Jadi jam 8 lebih 13 kira-kira tadi kami sudah berbuka puasa. Dan tadi kami atau saya mungkin berbuka puasa sama mungkin seperti dengan Anda di pemirsa di tanah air, berbuka puasa dengan segelas teh manis hangat gitu, yang tehnya harus teh melati dari Kabupaten Tegal. Dan juga ini ada kurma. Dan setelah ini saya akan melanjutkan dengan berbuka puasa dengan makanan besar yang sudah saya siapkan sebelumnya, Bram. Jadi memang nuansa sukacita umat Islam di Victoria khususnya atau di Australia secara umumnya ini juga sangat meriah di antara komunitas-komunitas Islam yang ada di sini, termasuk tadi yang Bram mungkin sudah lihat di Queen Victoria Market ya, karena itu menjadi salah satu event pertama dalam 147 tahun, hampir 1,5 abad Victoria Market berdiri, baru satu kali ini dilakukan acara pasar malam Ramadan atau Ramadan Night Market dari Victoria. Dan khususnya di daerah CBD ya, atau Central Business District, di mana lokasi Queen Victoria Market ini berada, Bram. Oke, sangat Indonesia sekali ya berbuka dengan teh manis aroma melati begitu ya. Tapi saya ingin tahu mungkin sedikit personal nih Hendrawan. Jadi Anda sebagai diaspora, seberapa sulit menemukan takjil yang sesuai atau yang biasa yang kita makan di Indonesia? Atau jangan-jangan Anda pergi ke komunitas Indonesia untuk meminta gorengan misalkan atau apa? Ya, tentu saja cukup menantang ya. Tidak semudah Anda misalnya di Jakarta kemudian main ke Bendungan Hilir untuk mendapatkan berbagai macam menu takjil gitu ya. Namun demikian kalau di Australia saya pikir cukup tidak terlalu sulit untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut. Selain eh, kami juga berjejaring dengan warga atau umat Islam lain yang berada di sini. Ini kami juga kadang kami harus memasak sendiri seperti yang sudah saya siapkan misalnya supaya tidak kangen dengan kampung halaman. Saya sudah siapkan ini pecel telur ya. Pecel telur ini saya siapkan untuk makan setelah ini. Dan untuk mencari sambal pecel misalnya di kawasan di Melbourne ini tidak terlalu sulit karena ada beberapa toko Asia yang memang mengimpor sambal pecel asli dari Indonesia sehingga cita rasanya tidak berubah. Memang ketika kemudian cita rasanya menggunakan bahan-bahan lokal yang berada di Australia memang ada sedikit perubahan, tapi tentu saja itu tetap bisa menjadi pelepas rindu terhadap cita rasa Nusantara, Bram. Oke, jadi ternyata gampang ya, karena saya membayangkan jangan-jangan bawa dari kamu halaman begitu bumbu pecelnya, ternyata beli di sana. Oke, Hendrawan, bagaimana soal beribadah? Apakah memang dilakukan secara mandiri atau mungkin Hendrawan bersama teman-teman komunitas mengadakan semacam sholat tarawih bersama misalkan, atau kajian-kajian bersama seperti apa? Ya, di sini ada beberapa komunitas yang memang memilih untuk melakukan sholat tarawih bersama. Namun ada juga beberapa masjid misalnya yang memang sudah membuat jadwalnya. Misalnya Islamic Council of Victoria itu membuat sekitar lebih dari 30 masjid, membuat jadwal maksud saya ada sekitar lebih dari 30 masjid yang berada di semua bagian Victoria ini di mana umat Islam bisa datang ke sana untuk melakukan sholat tarawih berjamaah misalnya. Nah, ini tentu saja masyarakat bisa datang ke sana untuk bisa melakukan sholat tarawih bersama. Meski demikian memang yang agak menantang adalah ketika kami di Australia ini kan ibadah puasanya kami 15 jam sehingga waktu 9 jam ini adalah waktu yang cukup pendek, malam yang tidak ada petang karena kami ketika buka jam 8 malam langsung malam sehingga 1 jam kemudian sekitar 1 jam kemudian isya dan kemudian langsung sholat taraweh dan kemudian dilanjutkan istirahat. Nah ini kemudian yang menjadi tantangan dan sebagian dari diaspora di Indonesia tentu saja ada yang memilih untuk melakukan ibadah sunnah ini sendiri di rumah-rumah sehingga sebenarnya ada beberapa pilihan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah Ramadan ini di Australia, Bram. Baik, berarti lebih pendek ya waktu berbukanya dibandingkan dengan Indonesia begitu. Hendrawan, Anda mengatakan bisa mengadakan kajian atau mungkin ibadah tarawih bersama begitu. Bagaimana sebetulnya
penerimaan warga di sana terhadap komunitas-komunitas Indonesia atau Muslim yang mengadakan acara-acara keagamaan seperti ini? Toleransinya seperti apa, Hendrawan? Saya pikir keberagaman yang ada di Australia ini juga tidak jauh berbeda dengan keberagaman yang ada di Indonesia, di mana di sini mungkin bedanya ini adalah di sini situasinya adalah situasi internasional, di mana orang-orang yang beragam yang datang dari sini berlatar belakang dari negara yang berbeda, bahasa yang berbeda, kemudian keyakinan yang berbeda. Dan perbedaan ini sepanjang pengetahuan saya tetap diterima dengan baik. Buktinya misalnya kalau dalam berita sebelumnya ada banyak orang yang menggunakan identitas keagamaan gitu begitu yang misalnya masih bisa diterima oleh warga masyarakat dan tidak ada masalah apapun gitu yang berada di sini sehingga saya pikir masyarakat termasuk umat Islam khususnya yang menjadi bagian kecil dari penduduk di Australia ini menjadi atau mendapatkan tempat untuk bisa melakukan kegiatan keagamaannya dengan baik dan tidak ada hal-hal yang sampai dengan saat ini menjadi suatu hal yang serius yang menjadi perhatian kaitannya dengan keberagaman yang ada di Australia ini, Bram. Oke, berarti cukup mudah begitu ya menjalankan ibadah puasa di sana. Hendrawan, terakhir kalau begitu, ini sudah mungkin hari keempat, hari kelima berjalan. Apakah kemudian ada rencana bukber dengan komunitas Indonesia di sana, saling bertukar makanan kampung halaman masing-masing, atau jangan-jangan akan ada kegiatan resmi komunitas Indonesia di sana sih? Bram, kalau saya pribadi sebenarnya sudah melewatkan satu bukber komunitas Indonesia yang ada di sini. Karena sebenarnya teman-teman saya yang ada di sini sudah ada bukber kemarin. Nah, hanya saja saya tidak berkesempatan untuk datang, tapi saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri nanti kalau ada bukber dalam waktu yang terdekat nanti saya akan datang untuk bergabung dengan rekan-rekan di sini, termasuk ada di masjid di lokasi saat ini saya berada juga setiap hari Sabtu mengadakan Great Iftar dan di sana disediakan makanan-makanan. Ini masjid-masjid Indonesia yang berada di Westall Clayton. Nah, ini ada makanan-makanan Indonesia yang disajikan, termasuk hari Sabtu depan ini yang salah satu yang saya cari yaitu adalah mereka menyediakan masakan Padang. Nah, ini informasinya yang ada di sini menjadi salah satu makanan yang paling diburu oleh diaspora Indonesia yang ada di Victoria ini, Bram. Baik, itu sepertinya masakan ternyaman untuk semua diaspora ya, masakan Padang begitu ya. Berarti kami akan tunggu nanti bagaimana cerita Anda ketika Anda sudah datang ke bukber berikutnya. Terima kasih atas cerita dari Anda, Hendrawan Setiawan, diaspora Indonesia di Melbourne, Australia. Sehat selalu.